Malam, Bro Abraham, kabar Malam, sehat? malam. Ya, malam. Cek suara saya jelas ya? Jelas, Jelas, jelas. tapi bu kayak kode dia kayaknya hilang ya kayaknya malah. Oh, nah ini udah muncul lagi nih, udah muncul. Di aku nggak ada Aman masalah ya sih. ini ya? Aman ya, Aman. aman ya. Yang penting suaranya muncul dulu nih. Kalau Iya. suaranya muncul berarti aman, aman ini. Aman. Di aku juga aman nih, ada bertiga kita. Oke, cek cek. Ya, mungkin saya kenalin Bro Abraham dulu ya ke teman-teman Cuan Troopers. Ini adalah investor relation dari PT Homco Victoria Makmur ini yang melantai di Bursa Efek di bulan Februari kemarin ya, Bro Abraham ya. Congrats karena sudah melantai dan sudah ini berarti sudah bulan ke-7 ya menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia. Kinerjanya juga luar biasa karena harganya juga ini masih berada di atas harga IPO tentunya ya untuk emiten dari Live sendiri. Jadi banyak sekali cuan troopers yang pengen tahu strategi kedepannya nanti akan seperti apa gitu ya Bro Abraham. Dan juga mungkin untuk pertama-tama saya akan buka pertanyaannya dengan yang ringan-ringan dulu karena pertanyaan yang berat nanti akan dikasih oleh Ko Alex ya. Tanyanya yang jadi, susah-susah ya Ko Alex ya. jadi saya yang Mumpung ada bertanya Bro ya, Abraham. ini Abraham ya. Iya, oke oke. Bro Abraham, ini boleh dong cerita singkat mengenai bisnis modelnya Live gitu ya. Dan juga sebenarnya sudah berapa lama sih beroperasi di tanah air? Silakan Bro Abraham. Oke, mungkin gua mulai dari eh, background dari Teknoplast dan Homco Living dulu ya. Mm-mm. Jadi sebetulnya kita tuh berangkat di tahun 1997 dengan nama Trisinar atau yang sekarang tuh dikenal disebutnya namanya Teknoplast gitu. Nah, di tahun 1997 ini kita berasal dari perusahaan yang trading. Lalu waktu itu ada krisis moneter, kita beruntung sekali karena kita melakukan penjualan barang dari Indonesia ke luar negeri, which is dibayar dengan dolar saat itu. Nah, akhirnya karena itu kita bisa sukses ekspansi, berubah menjadi perusahaan manufacturing. Nah, di sana kita manufacturing barang-barang kebutuhan rumah tangga yang berasal dari plastik gitu. Nah, singkat Mm-mm. cerita di tahun 2011 founder kita yaitu Pak Fajar, Pak Bahar dan eh, Pak Tahar bertiga itu berkolaborasi dengan Ibu Elis di tahun 2011 ini untuk menciptakan namanya Homco Victoria Makmur gitu. Nah, di Homco Victoria Makmur ini kita tuh kita memulai perusahaan Homco Victoria Makmur dengan modal yang sangat minimal gitu. Nah, di Mm. Homco Victoria Makmur ini kita nggak cuma jualan barang bahan-bahan yang material yang plastik, tapi kita jualan dengan material yang bermacam-macam. Ada yang piring gelas keramik, sendok garpu stainless gitu. Ada botol minum yang stainless juga kayak Corsicle dan Scandic, Corsicle Mm-mm. sama Stanley. Kita punya brand namanya Oh. Scandic, which is head to head with them gitu. Nah, Mm-mm. terus kita scale up terus sampai akhirnya kita merasa nih di tahun 2020 2019 sebetulnya kita udah merasa bahwa ini kayaknya kita udah perlu untuk go public sebetulnya di tahun Mm-mm. 2019. Cuman karena ada pandemi, jadi kita melihat kayaknya kita harus tunggu dulu deh untuk sektor consumer waktu lagi pandemi nggak bukan bukan timing yang tepat gitu. Jadi akhirnya kita decide untuk go public di 2024 ini. Dan go public ini lumayanlah cukup sukses dan memang ini adalah babak baru untuk kita untuk bisa jadi lebih besar lagi gitu. Nah, secara bisnis model, Homco sendiri terbagi menjadi dua, yaitu satu yang tadi Teknoplast dan Homco Global Investasi yaitu HGI atau Homco Living ini. Nah, kalau yang di Teknoplast itu kita sebagai manufacturing dari plastik untuk kebutuhan rumah tangga, tempat bekel, botol minum, tempat sampah, yang ada di pokoknya semua barang yang ada di rumah yang berasal dari plastik yang reusable yang bisa dipakai berulang-ulang itu kita produksi gitu. Nah, kalau yang di Homco sendiri itu kita ada yang jualan barangnya yang plastik, ada juga banyak juga yang non plastik gitu, yang kayak tadi sendok Mm-mm. garpu,
terus ada botol minum yang dari stainless, ada piring gelas keramik, tisu basah, gitu. Ada berbagai macam lah, teflon, panci, banyak sekali macamnya gitu. Nah, kalau Oke, Homco oke, itu oke. sebetulnya perusahaannya sebagai brand konseptor. Jadi kita create dulu satu brandnya, kita bikin brandnya, mau bikin brand apa, terus kita pilih dulu color paletnya mau seperti apa, baru kita decide. Nanti kita cari cari distributornya, cari produsernya, baru kita decide nanti kita jalanin mau seperti apa gitu. Wah, menarik banget ya. Berarti dari yang disebutin sama Bro Abraham tadi, ini SKU-nya banyak ya, jenis-jenisnya banyak. Bahkan ada yang head to head dengan brand internasional ya. Kayak tadi disebutin Stanley dan lain-lain itu. Ini menarik loh sebenarnya untuk kita bahas lebih lanjut. Tapi kita beralih dulu nih ke Ko Alex gantian kok. Silakan kok, tanyanya yang susah-susah dong. Biasanya gini, kalau kita bicara saham ya, kalau kita bicara saham itu tentunya basicnya kan investasi harusnya, bener kan? Mm-mm. Ya Mm. trading juga boleh gitu kan. Tapi kalau trading kita kebanyakan ya nggak perlu terlalu lihat perusahaannya lah. Tapi kalau kita bahas emiten di sini kan tentunya pasti teman-teman yang nonton mungkin tertarik untuk investasi, ya kan? Nah, jadi kebanyakan pasti investasi. Nah, salah satu yang ibaratnya syarat investasi ya buat aku adalah mode ekonomi. Jadi Ah. ibaratnya kayak persaingannya itu gimana nih di peers-nya? Atau apakah di bursa saat ini ada peers-nya nggak sih, B. Abraham? Mm, mm, Sorry, mm. sorry, Untuk keputus suaranya gimana kok? oh, untuk di Peers-nya ya. bursa sendiri perusahaan sejenis lift gini tuh ada atau enggak gitu kan? Jadi pengen tahu dulu tuh mode ekonominya kayak gimana gitu. Hmm, Oke, Peers-nya peers-nya peers kalau gimana kita kan gitu ya? kita sebagai perusahaan brand konseptor, brand management, dan kita juga Mm-mm. sebagai manufacturing, itu sebetulnya tidak ada yang head to head gitu. Yang paling mendekati Hmm. itu S Hardware Hmm. sama Kedaung. Kedaung itu untuk Oh, manufacturingnya, S oh. Hardware untuk distribusinya. Tapi tidak ada yang melakukan distribusi brand konseptor dan manufacturing. Semuanya secara Hmm. sekaligus bersamaan gitu. Jadi untuk sementara waktu ini kita belum melihat ada perusahaan yang melantai yang benar-benar head to head dengan kita. Oke. Jadi bisa dibilang kalau di bursa ya mode ekonominya oke ya. Jadi ibaratnya kayak eh, jarang lah persaingannya gitu, dikit ya, belum ada bahkan. Betul, betul, betul. Hmm. Oke, 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 oke. Iya ya, karena ini manufacturing sekaligus juga itu ya mendistribusikan. Nah, boleh nggak dikasih gambaran sedikit nih, Bro Abraham, untuk kontribusi ke bottom line antara manufacturing dengan distribution itu gedean yang mana sih kira-kira proporsinya? Kalau secara proporsi kita hampir equal ya. Mm-mm. Karena Hmm. kalau yang dari Teknoplas itu kita udah benar-benar lama banget, udah Mm-mm. berjalan sekitar 20 lebih dari 24 tahun. Kalau yang Mm-mm. kalau yang home co-living sendiri itu kita karena channelnya sudah kebentuk dari tahun 97 tadi. Jadi ketika kita Mm-mm. berjalan di tahun 2011 itu kita startingnya kalau bayi itu nggak merangkak. Kita langsung udah bisa berjalan lah, tapi masih belum berlari gitu. Jadi Mantap. secara 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 bottom line keduanya itu hampir seimbang. Hmm. Mm, 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 mm. Oke, keren ya. Tapi ada kok yang kayak gitu, namanya bayi hiu. Bayi hiu itu lahirnya langsung berenang, bro. Mantap, kayak Homeko ya. Homeko living ya, Homeko living. Mantap, keren-keren. Tapi kalau kita lihat ini kan masih ngomongin peers ya, kok Alex. Aku ada ini nih kok, follow up question berkaitan dengan kompetisinya sendiri gitu. Kalau di tanah air itu kompetitif nggak sih? Karena kan ini yang kita tahu yang brand-brand gede, sedangkan di daerah-daerah setahu gue nih ya bro ya, banyak banget nih yang bikin apa ya produk-produk plastik sendiri gitu ya. Kemudian dia manufacturing tanpa brand dan lain sebagainya gitu. Nah ini melihat kompetisi dalam negeri sendiri seperti apa nih? Apalagi yang ke daerah-daerah. Kalau kalau
misalkan kita melihat kompetisi ya. Mm-mm. Secara kompetisi itu kita sekarang marketnya memang cukup concentrated dan Mm-mm. memang banyak tantangan-tantangan. Terutama yang paling utama itu tantangan untuk distribusi ya, tantangan distribusi. Mm. Namun cuman kita tuh udah menciptakan lebih dari 40.000 titik di seluruh Oh, Indonesia gitu, dan oh, itu melalui oke. pasar modern trade, melalui pasar general trade. Modern trade itu seperti apa? Modern trade itu seperti Alfamart, Indomart, Superindo, Lotte Mart, Ranch Market, Farmers Market, Transmart, Mm-mm. you name it, semuanya kita udah masuk gitu. Nah, tapi kalau yang Mm-mm. general trade itu pasar basah. Hampir di semua pasar basah itu pasti ada barangnya kita. Jadi kalau kita bercanda biasanya di Homeco itu biasanya kita kalau bercanda secara shareholder dan secara struktural di perusahaan lah, di dalam perusahaan direktur maupun manajer, kita bercandanya gini. Kayaknya hampir di semua rumah tangga itu ada barangnya Homeco atau Technoplast gitu. Jadi kalau cuman mereka nggak sadar aja karena kan kita menggunakan Iya, iya, iya. multiple brands gitu. Mm-mm. Iya, iya. Iya, lu bilang kayak gitu ya bro. Gue langsung ngelihat meja kerja gue nih, ini Apa? barang-barang plastiknya banyak soalnya. Contohnya apa nih? Barang plastik gue banyak nih di sini. Ada toples nih bro, ada toples nih, jangan-jangan Homco nih kayaknya. Kotak tisu biasanya paling sering itu di perusahaan kotak tisu biasanya. Oh iya, 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 betul, betul, betul. Oh Iya, ini nih, 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 ini nih. Nah ini kayaknya Homco nih. Ini adalah peralatan makan ya, bener kan? Ada peralatan makan kan ya? ada juga, iya. Iya, iya. Oke, oke. Siap. Kita beralih ke Ko Alex dulu. Silakan, Ko Alex. Ya, yang aku tahu kan juga beberapa merchandise ya. Itu juga dari Teknoplast, bener nggak sih? Banyak banyak. Kita ada merchandise juga, ada kayak tas tempat bekal, tasnya, terus tempat bekal yang bentuknya kayak Lego, yang Roblox gitu juga ada. Itu merchandise kebutuhan yang kayak alat tulis juga kita ada, mereknya Wiggle, di bawahnya Homeco. Hmm. Ya, kalau tas Hmm. kita mereknya KNTG, singkatan dari kantong. Oh, Kita benar-benar local brands banget lah. Pingin menciptakan persepsi bahwa local brands ini tuh bisa bisa kompetitif dengan brand-brand yang internasional, dan brand-brand yang kita bikin itu memang brand-brand yang kualitinya bagus tapi harganya terjangkau, tapi itu karya anak bangsa gitu. Hmm. tapi kan itu kan brand yang itu kan Abraham, brand yang ibaratnya yang kalian merekin sendiri gitu. Tapi kan kalau nggak salah kan Teknoplast juga apa ya, kita bilang white label kali ya. Yang kayak merchandise-nya dari perusahaan apa gitu kan, atau seingat aku kan waktu itu yang apa Range Market dan lain sebagainya itu kan. Oh, kalau kalau yang white label tuh Indomaret Point, kita ada white label sama mereka. Terus kita, kalau kalian ke Range Market atau Farmers Market sekarang lagi ada campaign tuh yang koper yang warna-warni, Nah, mereknya Benetton. Nah, itu kita white label dari UK untuk kerjasama sama Range Market. Mungkin sekarang kalau di beberapa nasabah prioritas BCA juga dibagikan, itu ada kerjasama juga dengan BCA gitu. Nah, kalau ada lagi kita yang eksklusif distributor panci panci dari Jerman, mereknya Berlinger Haus. Itu kalau saya paling sering tuh kalau lihat tuh ke Jogja Dep Store kalau di Bandung, oh, ada tuh oh. barang-barangnya kita itu Berlinger Haus. Di Range Market, Family Market juga ada gitu. Iya, Hmm. iya, 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 iya. Ya, jadi Oke, berarti ini barangnya keren ya. merek-merek. Hmm, banyak itu sebenarnya. Keren karena strategi distribusinya kencang banget ini berarti ini bro. Iya, Bisa distribusi kemana-mana sih ya ke kita internasional. udah kita kalau di lokal kita udah hampir keseluruhan lah, mau channel distribusi yang e-commerce pun kita juga punya platform namanya Dus-Dusan. Mm-mm. Mm-mm. Oh, Oke, oke, dus-dusan oke. ya. Iya, Ya, 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 ya. Oh, Oh, itu e-commerce. oh. total total barang kita tuh ada sekitar 16.000 SKU ya untuk sampai saat ini. Sampai akhir 2023 sih 16.000 SKU gitu. Oke, Iya, iya, oke, iya. oke. Menarik. Menarik, menarik, menarik. Nah, ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, wah ini ada Bro Jimmy ternyata yang menonton ini.
Bro Jimmy ya. Nanti Bro Jimmy udah kenal nih kayaknya nih sama Bro Abraham nih. Dibilangnya bahas BBRI. Nanti aja ya Bro Jimmy ya bahas BBRI ya. Oke, oke. Nah, ini berkaitan sebelum kita beralih ke pertanyaan lebih lanjut, saya mau informasikan bagi seluruh penonton dan juga cuan troopers yang menyaksikan, jangan lupa ya, kalau mau bertransaksi, mau jual beli emiten live, itu juga bisa melalui aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Kita bisa fasilitasi ya, dan juga kita punya banyak fasilitas dan juga fitur-fitur menarik yang kita udah rilis di tahun 2024 yang memudahkan kamu untuk melakukan analisa supaya jago kayak Bro Jimmy ya. Bro Jimmy itu tim risetnya Sukor Sekuritas ya. Gitu. Oke. Nah, saya lanjut nanya lagi nih ya, teman-teman Cuan Troopers, langsung aja kita ke pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan bottom line ya. Yang mempengaruhi bottom line ini kan adalah penjualan gitu ya. Nah, dan tadi juga udah dibahas oleh Bro Abraham bahwa ada porsi ekspor gitu ke luar negeri. Nah, porsi ekspornya ini boleh nggak diinfokan ke para cuan troopers seberapa gede gitu ya? Atau mungkin penjualan domestik itu masih mendominasi gitu untuk kontribusi bottom line? Silakan. Kalau untuk sekarang kita masih fokus di domestik gitu, tapi sebetulnya Mm-mm. kita udah pernah ekspor ke Afrika, Itali, Brunei Darussalam, Taiwan, Arab Saudi dan banyak negara lain lah, US Mm-mm. gitu. Namun ya kita tetap masih lebih fokus ke pasar domestik karena domestic market itu cukup luas dan ini kita kan produksi anak bangsa, kita pengennya barang-barang anak bangsa ini dikenal di negara sendiri gitu, di Indonesia, yang kita bisa mencakup ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Keinginannya sih seperti itu Hmm. di domestic market gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya kita akan melakukan ekspor lebih lebih gencar lagi. Hmm, oke. Berarti mayoritas masih di domestik ya, ini untuk Betul. kontribusi ya. Iya. Mantap, mantap, mantap. Oke, silakan Ko Alex, pertanyaan sulit selanjutnya. Ya, kalau dari aku biasanya kan gini, kalau kita invest ya, kan kita kalau yang sederhana kan kita lihat kayak misalnya ya PER, PBV gitu ya. Tadi kan aku juga sempat liatin live ini ya PER-nya 21 gitu ya. Nah, yang mempengaruhi PER itu adalah earnings dari emiten tersebut kan. Berarti kalau misalnya ada potensi earnings yang lebih baik, maka PER-nya turun sehingga sahamnya akan mengikuti naik gitu kan. Nah, kalau dari Abraham sendiri, kira-kira apa sih yang kedepannya itu kayak gimana gitu prospeknya untuk ya mengenai earnings lah. Plus aku juga pengen Mm-mm. tanya, kayak misalnya kalau dari sisi Homeco sendiri ini kan apa ya? Kalau bilang aku kategoriin itu kayak ya perusahaan apa ya? Kita bilang konvensional kali ya, yang bergerak terhadap yang namanya cash flow operation gitu kan, yang ibaratnya profit lah, perusahaan profit. Kan perusahaan sekarang kan ada tuh yang ibaratnya laporan keuangannya laba-labaan dan lain sebagainya. Tapi kalau Homeco sih Hmm. aku lihat sih pasti ini kan ya, yang maksudnya profit beneran gitu. Nah itu mungkin bisa diceritain gitu kan, prospeknya ke depan gitu, Bang. Oke. Kalau kita lihat laporan keuangan di Homeco sendiri, di tahun 2023 itu kita mencatatkan profit bersih di sekitar 31 miliar, 31 bio. Nah, Hmm. per semester 1 2024 ini, kita sudah mencapai 20 miliar. Artinya udah lebih dari 50%-nya. Nah, menuju akhir Hmm. tahun, biasanya proyek besar dari pemerintah dan pameran eksklusif dari Homeco yang berkontribusi besar di laporan keuangannya kita. Nah, itu biasanya adanya di kuartal 3 dan kuartal 4 gitu. Nah, sedangkan expo kita ini baru mau mulai minggu depan. Jadi first Wah. solo exhibition kita di Senayan Hmm. City tanggal 2 sampai 5 Oktober yang menampilkan semua barang-barangnya kita sekitar 16.000 SKU disertai juga dengan basar yang bisa dibeli langsung saat itu juga untuk kebutuhan rumah tangga, biasanya ibu-ibu nih yang suka gitu. Nah, kalau Oh. misalkan kalian dari Cuan Troopers kepo pengen lihat barang-barang kita seperti apa, boleh coba datang ke expo-nya kita di Senayan City tanggal 2 sampai 5 Oktober gitu. Hmm. Luasnya kurang lebih sekitar 2000 meter persegi lah gitu Wih, ya. Kalau kalau
Kalau melihat catatan di atas tadi, kalau tahun lalu 2023 31 bio, net profitnya tahun ini kita ada sekitar 20 bio di semester 1, berarti artinya ada potensi untuk kita bisa break all time high lagi dari profit 2023 di 2024 ini gitu. Mantap Mantap. itu. Ya Menarik, karena kan ibaratnya kalau menarik, menarik. investasi sebenarnya kalau aku sih lihat itu aja sih. Kita mainnya sederhana-sederhana aja kan. Kecuali ada Iya. corporate action gitu. Nah nggak tahu tuh ada corporate action kan nanti ke depannya gitu kan. Kalau ada lagi lebih menarik lagi gitu kan. Corporate Mm-mm. action sebetulnya Betul, masih betul. banyak banget ya ke depan. Karena kan kita Wah, baru sentuh segmen kosmetik dan skincare itu kita baru masuk di tahun 2019. 2019 hmm, kita masuk, sempat pivot di 2020 karena waktu itu COVID, kita malah bikin insulated vaccine carrier waktu itu. Jadi kita bikinin vaksin carrier untuk pemerintah yang bisa tahan suhu 2 sampai 8 derajat untuk bawa bawa vaksin ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tahan 72 jam di suhu 2 sampai 8 derajat itu. Kita kerja sama Telkomsel waktu itu supaya bisa track location-nya sama track suhunya. Jadi vaksin yang didistribusikan ke masyarakat itu vaksin yang valid, bukan vaksin yang basi Hmm. gitu. Nah, terus corporate action lagi kalau kalau tadi kita lihat di Homeco kan kita masih sekarang posisinya masih bekerja sama dengan produsen dari lokal maupun interlokal maupun internasional untuk produksi barang-barang kita dan didistribusikan di Indonesia. Nah, ke depan kemungkinan ya kita memiliki corporate action untuk bermimpi, bercita-cita ingin memiliki factories, pabrik dari barang-barang yang ada di Homeco gitu supaya menjadi karya anak bangsa yang benar-benar oh ya ini diproduksi di sini dengan brand konsep di sini dan dijual juga di Indonesia gitu. Hmm. Oke, buru oke, hilir oke. ya. Menarik. Nah, follow up question nih, kalau Alex untuk Bro Abraham. Eh, Upaya yang dilakukan apa nih, Bro? Ini kan masih berkaitan juga dengan bottom line ya, untuk growth strategy gitu ya. Apalagi organic strategy yang akan dilakukan ke depannya gitu. Apakah akan menambah jumlah SKU-nya? Karena jumlah SKU-nya ini kan udah banyak ya, udah 16.000. Atau kategori produknya yang akan diperluas nanti, atau mungkin jenis barangnya, atau seperti apa ini, Bro Abraham? Untuk saat ini kita melakukan semuanya sih tadi yang disebutkan sama Bro Daniel. Jadi kita bikin brand baru, kita bikin Heeh. kategori baru, kita juga jualan barang-barang yang baru yang akan di launching minggu Mm-mm. depan. Banyak banget produk-produk yang bakal di launching di Expo minggu depan gitu. Dan terus kita juga ada menambahkan kategori plastik baru, yaitu kategori plastik yang ramah lingkungan, yaitu plastik Mm-mm. yang recyclable. Jadi plastik yang hasil dari recycle juga dipakai Mm. diproduksi menjadi barang-barang kebutuhan rumah tangga lagi gitu. Tentunya ini sudah disertifikasi halal dan aman. Hmm, oke, oke, oke. Wah, new produk kategori ya. Ini untuk mendorong pertumbuhan ya di tahun-tahun selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong tentang pertumbuhan sendiri, ini target pendapatan dari Homeco sendiri tahun 2024 seperti apa? Apakah di bulan September ini ya, di bulan September menjelang Oktober ini, September kan akhir Q3. Ini udah mau mepet-mepet sama target nggak nih, Bro? Tadi yang saya jelaskan sedikit ya. Iya. Kalau semester 1 artinya kuartal 1 dan kuartal 2 kita sudah mencapai 20 miliar secara net profit. 19,7 Mm-mm. lah angka pastinya. Kalau di tahun Mm-mm. 2023 kita 31 bio atau 31 miliar. Berarti kalau kita mau Hmm. nyampe ke sama kayak 2023 aja udah kurang dari 50%. Iya, Ya, Artinya iya, kita iya, kemungkinan dikit besar lagi. akan break all time high gitu. Oh, oke, oke, iya. Berarti kalau first half aja udah 20, second half kalau dengan pola yang sama bisa 40 itu ya. Hitung-hitungan sederhananya gitu. Tapi Iya. moga-moga lebih dari itu gitu ya. Moga-moga lebih dari itu supaya para investornya seneng nih. Baik, kembali lagi ke Ko Alex silakan, atau mungkin para cuan troopers yang ingin bertanya jangan lupa masukin pertanyaan di kolom question and answer di bawah ya. Nanti akan coba kita sortir dan kita tanyain langsung ke Bro Abraham. Silakan Ko Alex.
Ya, itu tadi kan Abraham sempat mention ya masalah apa namanya pabrik gitu kan ya. Berarti kan nextnya targetnya itu pingin hulu ke hilir ya kalau aku lihat ya. Nah, terus strateginya untuk yang penjualannya itu sendiri, apa mungkin nanti Homeko akan bikin toko sendiri atau bikin ya semacam mall sendiri gitu-gitu ke depannya ya Eh, kalau kita bisa. Kalau Mantap. saat ini secara secara perizinan kita itu sebetulnya perdagangan besar. Jadi kita supply ke toko-toko retail, contohnya KKV, Miniso, itu kita supply. Hmm. Terus ada toko kecil lagi yang baru nih kayaknya hot nih, namanya Doremi. Doremi Hmm. Doremi Indonesia ya. Nah, dia tuh kayaknya bisa di franchise. Kita juga supply ke mereka. Mereka Hmm. cukup cukup doing well tokonya yang di Cikarang. Kalau misalkan ada cuan troopers yang tertarik pengen real bisnis yang nggak perlu kerja, boleh tuh kayaknya ke Doremi Indonesia. Itu cukup menarik. Doremi, iya, Hmm. gitu. Oke, oke, Kalau oke, oke. kalau secara secara end to end ya sebetulnya keinginan kita pengennya end to end, tapi kan tetap ada batasan-batasan ya dari apa yang bisa kita kerjakan di bawah Homco gitu. Oke, Hmm. oke. Oke, oke, oke. Nah, Bro Abraham, ini kalau tadi kan kita sempat ngomongin tentang laba gitu ya. Kalau kita mundur sedikit ini dari sisi earnings ya, dari sisi pendapatan sendiri kan kita ngelihat di 31 Juli 2023 ini ada penurunan sedikit sekitar 7,92% gitu ya secara year on year. Nah, ini faktor pemberat pendapatannya itu kira-kira apa ya? Bisa dielaborasi nggak nih untuk para cuan troopers? Apakah dari sisi pesaing atau mungkin memang daya belinya yang kurang atau mungkin inflasi terlalu tinggi atau seperti apa? Sebetulnya itu kita di 2023 Juli itu karena kita Mm-mm. penerapan PSAK 38. Yaitu kita Oh, oke. kombinasi bisnis bisnis entitas sepengendali gitu. Jadi waktu itu kita akuisisi Homco mengakuisisi TSI. Itu diakuisisinya di bulan Mei. Nah, jadi yang terrefleksi di kalau Hmm, menggunakan PSAK 38, kita cuma boleh merefleksikan keuntungan dari bulan Mei sampai Juli 2023. Nah, tapi Hmm. kalau nggak pakai PSAK 38, pendapatan kita per Juli 2023 itu gabungan dari Homco sama Teknoplast atau TSI yang diakuisisi tadi, yaitu 174 miliar atau naik 19% dibandingkan 2022. oke. Oke, paham. Jadi ini ya pemberlakuan PSAK ya, supaya Iya, sesuai dengan regulasi. Oke. betul, betul. Oke, 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 menarik, menarik. Ko Alex ada follow up question? Silakan kok. Nah, menarik ya tadi seputar challenge ya. Aku juga pengen Mm-mm. penasaran juga gitu kan. Kalau dari isu global saat ini tuh kayak misalnya cut rate ya kan, terus stimulus China itu kira-kira ada efek nggak sih ke Homco gitu kan? Eh, Sekarang gini, kalau posisinya kalau dari yang lokal sendiri, ini kan karena ada pemilu, jadi masih daya beli di Indonesia ini cukup lemah kondisinya. Tapi kita bersyukur karena dengan kondisi sekarang pun sebetulnya Homco masih terus berkembang. Karena kita tap in ke industri yang tepat yaitu ke kosmetik dan skincare. Kita supply packagingnya ke pabrikan-pabrikan besar dan brand-brand besar Hmm, gitu. Nah, tapi kalau hmm, misalkan nanti ada cartridge dari China, kemungkinan besar kan perekonomian secara global akan membaik. Suku bunga juga kelihatannya akan turun. Nah, intinya semua itu mendorong untuk recovery ekonomi gitu. Harapan hmm. kami di sektor consumer akan terjadi dampak yang signifikan dari cartridge tersebut gitu. Oh, oke, Oke. oke, oke. Jadi masih tentunya Tapi ini consumer kan? translasinya masih harus ditunggu ya. Iya. Mm-mm, mm-mm. Masih harus ditunggu translasinya beberapa bulan ke depan sampai beneran cartridge-nya ini terjadi dan sudah berefek maksimal juga ke pasar dalam negeri kita. Nah, Betul. Betul. eh, kalau kita lihat juga, ini kan sekarang rupiah juga sudah menguat signifikan gitu ya, dan juga dari Homco sendiri ada melakukan ekspor gitu ya ke luar negeri. Ini apakah sebenarnya penguatan rupiah ini berpengaruh
signifikan nggak sih per saat ini gitu untuk Homco? Eh, Ekspor kita tuh sebetulnya banyaknya ke developing countries, bukan developed countries. Jadi negara berkembang Oh, gitu. Jadi kalau penguatan secara rupiah untuk kami tidak terlalu signifikan ya, mm-mm. dari impact-nya ini gitu. Kecuali kita ada proyek-proyek besar seperti waktu lagi 2014 yang ada kita proyek besar sama FIFA World Cup. Nah, itu kita kena kena impact karena kita ekspornya ke negara-negara di Eropa gitu. Hmm. For information dari buat cuan troopers juga, sebetulnya pabrikan kita tuh sudah memiliki sertifikasi ISO yang sangat banyak. Terus Mm-mm. Disney Factory Approve, McDonald Factory Approve, KFC Factory Approve, dapat Green Label juga dari Singapura, dan Oh. masih sertifikasinya masih banyak banget, saya nggak hafal satu-satu, dan kita yang pasti kita punya sertifikasi halal. Iya, iya, iya. Oh, Aman, aman lah ya, sertifikasi banyak, apalagi udah ada di beberapa franchise-franchise unggulan ya di dunia. Ini menarik juga berarti untuk diperhatikan sisa gimana growth strateginya itu dijalankan di waktu-waktu berikutnya. Nah, untuk akuisisi produk-produk baru ini, apakah salah satu growth strategi juga nih, Bro Abraham? Ya, sebetulnya untuk akuisisi produk kita kan sudah menjalankan ini dari 2020, dan kita Mm-mm. yang paling kita minati sebetulnya yang sangat menarik untuk dipelajari adalah industri kosmetik dan skincare, karena industri ini lagi berkembang sekali. Nah, cuman untuk saat ini kita sudah supply ke brand-brand besar dan pabrikan-pabrikan besar dari Mm-mm. kosmetik dan skincare tersebut gitu. Untuk barang-barang dari Homeco Living juga sebetulnya kami mengkaji untuk akuisisi pabrikan-pabrikan yang berhubungan dengan Homeco sendiri. Contohnya seperti tisu basah gitu. Kita kita sedang hot, ada tertarik tertarik untuk akuisisi dari pabrik pabrik tisu basah gitu. Untuk pabrik botol minum stainless kita juga tertarik untuk akuisisi pabrik pabrik botol minum tersebut. Keramik keramik yang berhubungan dengan piring dan gelas, bukan keramik lantai ya, keramik piring dan gelas yang kebutuhan untuk dipakai kebutuhan rumah tangga, kita juga tertarik untuk akuisisi gitu. Jadi masih banyak sekali corporate action yang akan kita lakukan di pipeline yang ke depan. Oke, oke, menarik. Ini pas banget ada Cuan Troopers ya, Ahmad Sutri Sandi. Bertanya berkaitan dengan bagaimana cara Homco nanti menghadapi daya beli masyarakat yang terus merosot nih ke belakang gitu ya. Merosot terus, merosot terus. Jadi kan logikanya tuh kayak gini nih, mungkin. Kalau daya beli untuk beli makan aja susah, gimana kita mau beli barang-barang secondary lainnya gitu ya, karena kan primary-nya aja berat gitu ya. Nah, gimana nih tanggapannya Bro Abraham? Oke, jadi sebetulnya kita memiliki barang dengan brand yang bermacam-macam. Jadi kita Mm-mm, memiliki target segmen yang berbeda-beda. Ada yang kelas menengah, kelas atas, dan kelas mm-mm, bawah gitu. Nah, mm, dengan strategi yang matang, yang udah kita lakukan berbelasan tahun sampai puluhan tahun, ya kita sudah berhasil menaklukkan global financial crisis di 2008. 2006, mm. 2015 atau 2016 ada mini crash juga kita berhasil taklukin. Dan di waktu COVID kemarin juga kita tetap surviving gitu. Jadi untuk di tahun 2024 ini sebetulnya secara daya beli menurun betul. Tapi karena kita ada ekspansi kategori produk, jadi kita bisa bisa membukukan pendapatan yang lebih malah dibandingkan tahun lalu. Gitu. It's a blessing in disguise ya sebetulnya. Hmm. Gitu. Dan kita masih Oh, masih oke. merambah untuk expand kategori ke produk-produk yang lain, ke industri-industri yang lain juga masih merambah gitu. Oke, Contohnya oke, oke, contohnya oke. yang kita lakukan tahun ini ya, yang paling signifikan adalah industri koper. Kita nggak pernah bikin koper luggage yang untuk dibawa ke dalam pesawat gitu, kita nggak pernah bikin seperti itu. Terus di tahun ini kita kerjasama sama Benetton bikin koper yang warna-warni. Kalau lihat di farmers market atau range market untuk ditukerin sama poin loyalty rewards gitu. Dan itu kita sampai
harus menuhin tunggakan banyak banget karena membludak pesanannya dari masyarakat yang belanja di farmers market atau ranch market, dan Iya. supply kita untuk ke farmers market dan ranch market itu tidak bisa memenuhi, hingga akhirnya kita memberikan tenggat waktu lagi, tambahan tenggat waktu supaya kita bisa memenuhi semua kopernya ini bisa di-delivery ke customer dengan happy gitu. Akhirnya kita jadi produksi ulang lagi gitu. Iya. Iya. Itu Mantap, Bro. Gue lihat sih itu itu yang bener. koper itu. Tadi Abraham bilang tuh bener loh. Kan aku Heeh. juga belanja di Ranch Market kebetulan. Itu mau nukerin Benetton aja susah setengah mati tuh. Ngantri kok. Katanya kehabisan terus katanya. Memang kita dapat WhatsApp kan, customer dapat WhatsApp katanya merchandise-nya lagi ngantri. Hmm, Iya, tapi kita oke tetap oke oke, berusaha luar komit biasa. sama range market, sama farmers market. Kita berusaha apa yang sudah dijanjikan ke customernya mereka, kita akan berusaha untuk penuhi. Iya, iya, iya. Mantap mantap Bro Abraham. Nah, saya beralih lagi nih, masih di Ko Alex, silakan kok untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi menurutku yang menarik di Homeko ini kalau aku nangkep ya tadi ya dari yang Abraham cerita itu banyak B2B-nya itu ya. Itu yang menurutku menarik ya. Dan kayaknya untuk revenue sendiri itu lebih banyak yang di situ ya, Abraham, daripada yang untuk apa setengah-setengah daripada yang penjualan merek sendiri itu loh. Yang tadi apa tuh Wiggle gitu. Kalau ke Sumber revenue. B2B, Hmm. kalau ke B2B sama B2C, sekarang semuanya sebetulnya malah lebih ramai ke B2C. Cuman di Oh, B2C itu kan kita nggak kedengeran, nggak kelihatan. Jadi yang barang-barang kita, kebutuhan rumah tangga yang tersedia di Alfamart, Indomart, Superindo, Lotemart itu tuh lebih lebih banyak gitu. Cuman tetap yang dari untuk B2B pun itu juga berkontribusi cukup baik ke perusahaan kita gitu. Jadi oke. kita selama bisa ada, kalau istilahnya kayak kayak kalau kalau kata di Sukor tuh, selama bisa tengok kanan tengok kiri bisa cuan, sama-sama jadi cuan troopers, ya kita hajar aja yang manapun yang bisa menjanjikan, yang bisa menghasilkan uang gitu. Yang bisa menghasilkan Mantap profit mantap. untuk perusahaan. Iya, bener-bener. Dan itu kalau menurut gue sendiri ya bro, itu langkah yang berani sih, karena kan menghasilkan satu lini produk baru aja itu kan komitmennya harus gede ya. Alatnya harus disiapkan gitu ya, marketnya harus dianalisa. Soalnya kan kita ngelihat ini pasar retail kita ini sangat dinamis ya di tanah air ya. Ini kalau misalnya Homco sampai berani terjun, ya itu berarti komitmennya gede nih untuk pasar retail dalam negeri kita. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih dari salah satu cuan troopers ya. Bagaimana Homco menjalankan strategi marketingnya secara 4.0? Karena saya baru tahu produk-produk dari Live ini ternyata cukup banyak. Oh, banyak banget, 16.000 SKU itu. Iya, makanya aku pun juga Heeh. baru tahu gitu kan banyak. Maksudnya banyak banget gitu. Iya. Heeh. Iya, ini gimana nih Eh, katanya? Strategi marketing 4.0. Menarik juga. Oke, kalau dari hulu, jadi kita secara secara strategi itu kita melakukan inventory kita secara secara integrated dari hulu sampai ke hilir sampai ke distribusi. Jadi kita ada sekitar 6 atau 7 gudang. Nah, kalau kalau gudang yang satu kosong, otomatis akan keluar dari gudang yang lainnya gitu. Kita sekarang sudah menggunakan inventory menggunakan AI. Jadi kita akan Hmm. deploy deploy barang itu tidak tidak terbatas hanya nunggu dari satu gudang aja. Inventory kita menyambung secara keseluruhan dari semua gudang, lalu langsung ke toko-toko terdekat, ke toko-toko distribusi terdekat, dan yang belanja di e-commerce pun itu juga sama. Kalau misalkan ada belanja di e-commerce, kita pasti stok kita itu akan terintegrasi, baik itu yang online maupun untuk yang offline gitu. Jadi secara marketing, kalau kita misalkan marketing 4.0, kita udah melaksanakan hampir semuanya. Mau mau Mm-mm. di toko hijau, toko oranye, Instagram, platformnya kita sendiri namanya Dus-Dusan, platform reseller. Terus kita udah jualan ke semua toko yang ada di Indonesia, Hmm. toko modern trade.
toko general trade gitu. Kalau misalkan mau tanya jual kemana lagi, kita juga udah bingung sekarang untuk jual kemana lagi. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah terus menambah kategori produk yang bisa mensuplai kebutuhan rumah tangga. Visi dari kita adalah ingin menciptakan keluarga yang bahagia untuk seluruh rumah tangga gitu. Tujuan dari kita adalah seperti itu, dan kita berusaha untuk melengkapi dengan kebutuhan dengan barang-barang yang kita miliki. Oke, oke, Mungkin oke, salah oke. satu Nah, strateginya mesti pakai Daniel nih, influencer kan. Kalau dipakai influencer viral. iya, 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 iya. Mungkin itu kali Iya, ya strategi selanjutnya. Iya, Nih kok iya, Alex iya. nih, kok Alex kan influencer nih kok. sekarang kan kalau produk kayak misalnya ini yang terakhir viral kan boneka-boneka gitu kan. Terus Iya, yang iya, kapan iya, hari yang air itu kan si Stanley itu kan juga viral tuh. Nah kayaknya iya, strategi iya. marketing viral itulah yang mesti dipakai. Gimana Bram? Mm-mm. Iya, iya. Apa yang mau diviralin gitu kan salah satu produknya. Jadi lebih well known Heeh. gitu kan. Di sini produknya kan laku, tapi mungkin di masyarakat tuh ibaratnya kayak apa ya? Kayak eh, di satu kategori itu biasanya kan ada satu merek yang kayak oh terkenal banget gitu kan. Tapi kalau yang Humko punya ini mungkin kayak misalnya beberapa orang tuh kayak nggak tahu kalau dia tuh pakai Humko ya nggak sih? Kalau yang Iya, aku lihat tuh betul. kayak gitu. Kayak oh kotak tisu gitu kan kayak Hmm. kita nggak bakal nyari kan ini merknya apa kotak tisu gitu kan. Mm-mm. Atau merchandise dari mana, perusahaan mana, kita juga nggak ngecek kan itu merek apa. Ternyata itu barang-barangnya Humko gitu kan. Nah kayaknya mesti ada satu brand yang lu mesti viralin deh. Ada Nanti sebetulnya pakai kok Alex ada brand jadi besar. influencernya. Sekarang tuh ada brand besar yang lagi kerja sama kita. Saya Ah, nggak bisa sebutin ah. mereknya, tapi Iya, iya. logonya seperti huruf M. Itu kalau misalkan kalian ke sana kombinasi sama Happy Meal-nya mereka, kalau kalian beli ada botolnya gelasnya berubah-berubah warna kalau kena air dingin. Nah, Oh, Nah, oke, oke, itu oke, oke, oke. baru 2 hari yang warna pink itu udah sold out ya, ya, Buset. ya, ya, ya. Oke, gitu. Nah, mari kita buru. maksudnya yang gitu kan orang nggak bakal ngeh kan. Oh, ini punyanya Homco juga gitu kan. Atau harus dicek di bawahnya biasanya ya. Kalau Betul, tumbler-tumbler gitu betul. kan cek di bawahnya ada Teknoplas gitu Dicek kan. di bawahnya, Iya, ya benar, 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 benar. Iya, iya, iya. Kayak ini nih, kayak ini. Ini ternyata bener nih Teknoplas ini. Ternyata setelah ku cek ternyata bener nih kok Teknoplas. Nah, itu makanya mesti mesti viral tuh dan Iya tuh nih. tapi kalau Teknoplas Nggak sebenarnya well kebaca loh known. ya. Teknoplas Teknoplas tuh merek yang well known lah. Aku tahu lah Teknoplas. Cuma yang lain belum belum tahu kayak oh begitu lihat mungkin tipsnya teman-teman ikut expo-nya kali ya. Tadi expo-nya tanggal berapa Bram? Expo 2 yang di sampai Senayan Expo City ya? kita 5 Oktober tanggal ya. 2 sampai 5 Oktober ya, betul, di Senayan City ya. Hmm. Oke, mesti Iya, mesti iya, ke iya. expo-nya ya. Siap, Biar ya lebih siap. kenal ya emitennya ya. O- Barang-barangnya, Betul, biar produknya. Oke. biar bisa tahu barangnya kita tuh kayak gimana sih, apa aja, terus seberapa banyak yang ada di market tuh seberapa banyak gitu. Mm-mm. Oke, balik ke pertanyaan nih ya, satu pertanyaan terakhir untuk mewakili Cuan Troopers nih, Bro Abraham berkaitan dengan komitmen pembagian dividen. Nah, ini baru nih yang ditunggu-tunggu oleh para Cuan Troopers. Gimana nih, Bro Abraham, untuk pembagian dividen sendiri? Apakah sudah ada bocoran-bocoran mungkin ya yang bisa didisclose? Iya tuh, Oke, untuk penting tuh. untuk Mm-mm. untuk sementara waktu ini, kami di live fokusnya adalah memfokuskan seluruh pendapatannya kita itu dan keuntungannya digunakan untuk penambahan kategori produk, penambahan Mm-mm. produk, menciptakan lebih banyak lagi peluang supaya Homco ini bisa menjadi leader dan memenuhi kebutuhan rumah tangga di berbagai lapisan masyarakat lah, intinya seperti itu. Jadi untuk sementara waktu kita Mm-mm. belum ada indikasi untuk membagikan dividen. Tapi kalau secara bottom line Mm-mm. kita berusaha untuk tetap growth setiap tahunnya.
Oke, oke, oke. Ya, Nah, ini ada sinyal-sinyal juga ya, mungkin dari live sendiri berkaitan dengan ini, mungkin para cuan troopers juga yang jago trading dan juga jago scalping itu bisa melirik emiten Homco, kinerjanya menarik, dan juga bisa mendapatkan cuan dari potensi capital gain gitu ya, dengan ekspansi-ekspansi yang akan dilakukan oleh live selanjutnya. Dan juga mungkin teman-teman bisa lihat level-level support dan resisten yang ada secara teknikal ya di emiten Homco, dan juga jangan lupa transaksinya nanti pakai aplikasi spot gitu ya. Daftarnya gampang via eform.sukorsecuritas.com. Nah, dari Ko Alex ada satu pertanyaan terakhir, silakan Ko. oh iya, ini ada yang menarik, baru ingat aku. Kan Mm-mm. ibaratnya kayak yang retail-retail ya kan kayak S Hardware, terus Live, ya mungkin nggak bisa di-compare juga ya. Ini kan akhir-akhir ini juga ada yang mau IPO juga ya, Mister DIY ya. Nah itu kan Iya, aduh. kira-kira menurut menurut lo nih, Bram, menarik Mantap. nggak? Maksudnya bisa mungkin unlock value atau gimana? Ya mungkin nggak bisa pierce ya, itu nggak pierce. Tapi kan ya sedikit-sedikit mepet-mepet lah ya, nyerempet-nyerempetnya nggak sih? Betul. I think itu Eh, menarik. saya nggak mau sebutin brandnya, yang tadi udah disebutin sama Ko Alex. Brand itu go public dengan berhasil jualan di PI 30, PI per 30. Oh, Sedangkan per kita cuma 21. Jadi secara cuan troopers bisa menilai sendiri bahwa kita tuh murah atau mahal dibandingin sama nanti oh, brand yang go public. Hmm, oke. Nah, oke, itu oke, menarik ya. oke. Itu salah satu indikator lah teman-teman ya. Cuma mungkin nggak bukan pierce banget ya, Bram ya. Enggak, Itu enggak ya. nggak pierce banget karena mereka cuman brand konseptor dan punya toko aja. Tapi kalau kita kan ada manufacturing juga. Iya, Jadi iya, iya. beda. Hmm, Ya oke, nyerempet-nyerempet oke, lah. oke. Makanya kan dari awal aku tanya kan peers-nya itu apa. Jadi kita bisa compare gitu kan. Tapi ya so far sih belum ada yang di bursa untuk peers kan. Jadi agak susah di compare kali ya. Tapi ya kurang lebih lah kalau kayak dibandingin sama Ace ya pairnya sama lah hari ini kan. Sekitar 20-an Hmm, gitu kan. keren. Oke, oke. Menarik ya. Ini pembahasan kita malam ini bareng Ko Alex dan juga Homko. Moga-moga ini bisa jadi masukan juga untuk para cuan troopers bertransaksi dan juga berinvestasi. Tapi jangan lupa ya, disclaimer on, keputusan jual beli itu ada di tangan dan juga di jempol para cuan troopers gitu. Dan transaksinya sekali lagi jangan lupa pakai Sukor, daftarnya di eform.sukorsecuritas.com. Gak berasa kita udah ngobrol sejam. Ko Alex dan juga Bro Abraham. Very happy to have you in our screen ya. Moga-moga besok-besok bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau udah rilis report gitu kali ya, Bro Abraham ya. Boleh, boleh, Ya, boleh. ini kan Iya, nonton kita banyak bisa fans. ngobrol-ngobrol. Banyak Iya, fansnya. iya. Banyak Pokoknya Abraham. fansnya Bro Abraham ini. Heeh. Oke, oke. Kalau gitu, saya tutup Instagram Live pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Bro Abraham, Investor Relation dari Homeco Victoria Makmur. Dan juga thank you buat Ko Alex yang udah bareng-bareng nih Sama-sama. ya, kita Instagram Live Corporate Talks pada malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.